Assalamualaikum Sobat Ngaji. Hari ini kita bahas sesuatu yang penting banget dalam hidup kita sebagai muslim, yaitu hukum-hukum syariah dalam ilmu usul fikih. Bukan yang ribet ya, tapi kupas dengan gaya yang santai aja. Oke, jadi dalam ilmu usul fikih, hukum syariah itu maksudnya adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah buat ngatur perbuatan manusia. Bukan cuma soal ibadah, tapi juga muamalah, akhlak sampai hukum pidana. Dan hukum-hukum ini menjadi dua kategori besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu hukum yang ngasih beban atau tanggung jawab ke kita. Jadi kayak perintah atau larangan. Ada 5 jenis hukum taklifi, dan ini yang sering kita dengar, yaitu wajib, harus dikerjakan, kalau enggak dosa. Contoh, salat 5 waktu. Yang kedua, mandub atau sunnah, yaitu dianjurkan, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak ya enggak dosa. Contoh, salat duha. Yang ketiga, haram, dilarang keras, kalau dikerjakan dosa. Contoh, minum khamr. Yang keempat, makruh, sebaiknya dihindari, tapi enggak dosa kalau dikerjain. Contoh, makan bawang putih sebelum salat di masjid. Yang kelima, mubah, bebas mau dikerjain atau enggak sama aja. Contoh, makan nasi atau mie. Nah, kelima ini tuh gak membentuk dasar dari hukum perbuatan kita sehari-hari. Simpel kan? Kalau hukum taklifi ngebahas apa yang harus kamu lakukan. Nah, hukum wad'i semacam kondisi yang bikin hukum itu berlaku atau enggak berlaku. Ada 3 jenis, yaitu sebab, hal yang bikin hukum berlaku. Contoh, tenggelamnya matahari masuk matahari. Yang kedua, syarat, hal yang harus ada biar hukum. Yang kedua, syarat, hal yang harus ada biar hukum bisa jalan. Contoh, suci dari hadas, syarat sah sholat. 3, mani, penghalang, hal yang bikin hukum jadi nggak berlaku. Contoh, haid bisa jadi penghalang buat sholat. Jadi hukum wad'i ini kayak aturan mainnya, biar kita ngerti kapan, dimana, dan dalam kondisi apa suatu itu berlaku. So, kenapa sih kita mesti belajar beginian? Karena dengan ngerti hukum-hukum syariah, kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang sebaiknya ditinggalin, dan gimana cara menilai perbuatan dalam Islam. Nggak asal-asal ngira, tapi jelas dasar hukumnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.